Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Nurwiji. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mendesain blog menggunakan Photoshop. Nah, langkah pertama kita harus menyiapkan bahan seperti gambar atau background yang akan kita tempel di header tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk background, ini gambar yang akan ditempel kayak gini. Nah, untuk selanjutnya langsung buka Photoshop. Nah, di sini saya menggunakan Photoshop CS3 ya, portable, jadi tidak perlu menginstal lagi. Untuk selanjutnya kita buat file baru, file new. Nah, setelah itu ukurannya ya, untuk width-nya 960 pixel, 960 pixel. Untuk height-nya 150 pixel. Nah, setelah itu kita oke. Nah, kayak gini nanti ukuran header blognya. Nah, untuk selanjutnya kita input gambarnya. Klik file, terus open, pilih gambarnya. Misalkan saya akan ambil background ini. Nah, tinggal klik terus open. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita perkecil ini ya, tinggal klik di sini, perkecil sehingga lembar kerja ini akan tampil keduanya. Nah, setelah itu kita pindahkan gambar ini untuk di lembar kerja yang baru ini sebagai backgroundnya. Caranya bagaimana? Tinggal klik di sini, klik. Setelah itu klik gambarnya, tekan, jangan dilepas ya. Setelah itu drag, arahkan ke sini, geser ke sini, dilepas. Nah, secara otomatis akan pindah ke lembar baru ini. Nah, selanjutnya kita perbesar. Nah, kita perbesar ya. Nah, bagaimana untuk mengatur ini ya? Ini bisa kita klik Ctrl T. Nah, maka akan muncul seperti ini gambarnya. Ini bisa kita perkecil atau perbesar kayak gitu ya, tergantung keinginan kita. Nah, ini bisa kita atur sesuai keinginan kita. Nah, kalau sekiranya sudah cocok dan pas, silakan enter. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambar, misalkan gambar foto atau gambar yang lain lah, atau logo kayak gitu. Nah, caranya juga sama. Silakan klik file, setelah itu open dan pilih gambar. Misalkan saya mau memasukkan gambar ini, klik open lagi. Nah, selanjutnya sama, kita perkecil gambarnya ini ya dengan mengklik ini. Nah, maka akan kecil gini. Kita pindahkan gambar ini ke lembar kerja header tadi. Caranya sama, silakan tekan di sini, jangan dilepas. Setelah itu kursornya digeser ke sini. Setelah itu dilepaskan. Nah, secara otomatis akan pindah. Kita perbesar, klik di sini. Nah, ini ya. Sama, kalau misalkan untuk memperkecil gambarnya ini agar kelihatan atau memperbesarnya, kita klik Ctrl T. Nah, secara bersamaan kita atur besar kecilnya ya, kita geser bisa ya, sesuai keinginan kita. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk menghilangkan background yang ada di gambar ini, kita perbesar dulu. Ini ya. Kenapa kok diperbesar? Supaya enak nyeleksinya, supaya rapi ya. Nah, ini tinggal klik plus ini, setelah itu diklikkan di sini,
di dalam lembar kerja kita, maka ini akan diperbesar. Klik kayak itu sudah terbesar ya. Oke, selanjutnya kita hilangkan backgroundnya di sini. Klik eraser ini ya. Nah, di sini ada dua caranya, bisa pakai eraser tool atau magic eraser tool. Kalau magic eraser tool ini misalkan background gambar kita itu kan satu warna, nah mau dihilangkan itu enak, tinggal klik saja itu sudah hilang otomatis. Tapi kalau misalkan warna-warni backgroundnya itu bisa menggunakan eraser tool, jadi secara manual kita hapus secara manual. Nah ya perlu ketelitian sih kayak gitu. Contoh misalkan ini ya, saya pakai cara manual ya. Klik eraser tool, setelah itu ini kan kecil, bisa kita perbesar di sini brushnya. Nah ini bisa kita perbesar sesuai keinginan kita. Nah besar kan. Setelah itu kita klik, ditahan ya. Nah ini kita geser, kita hapus sesuai keinginan kita. Nah, kayak gini. Memang butuh ketelitian ini supaya menghasilkan gambar yang bagus. Kalau buru-buru ini bisa jelek nanti. Terus bersabar ya. Ini bisa kita atur sesuai keinginan kita. Kita perkecil supaya bisa untuk menghapus background yang di sini ya. Harus hati-hati. Kecilkan lagi untuk menghapus yang di sini ya. Selanjutnya kita perkecil gambarnya, klik tanda min ini. Setelah itu tinggal diklik di lembar kerja ini akan jadi kecil. Jadi kecil ya, lebih kurang yang di belakang. Kita hapus lagi. Nah kalau sekiranya sudah rapi, sudah ya. Nah kita perkecil, tinggal kita kasih tulisan sesuai keinginan kita. Misalkan di sini blognya namanya Kak Nurwiji. Oke, kita klik di sini ya, T di sini simbol T ini kita klik. Ini untuk menulis ya. Selanjutnya klikkan di lembar kerja ini. Nah, kita tulis Kak Nurwiji. Klik ini biar bisa dipindah ya. Nah kayak gini. Misalkan untuk memperbesar ini tinggal klik sentral T. Nah kita geser di sini, kita perbesar sesuai keinginan kita. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita tidak suka dengan huruf ini, misalkan kita mau ganti yang lebih bagus kayak gitu bisa. Nah kalau misalkan masih dalam kotak kayak gini, kita enter dulu, enter. Setelah itu kita klik T di sini. Nah, selanjutnya kita klikkan di tulisannya ini, kita blok. Nah, seperti ini. Kita pilih huruf sesuai keinginan kita, jenis hurufnya ya. Misalkan ya saya suka yang ini misalkan.
Kalau misalkan mau mengganti warnanya juga bisa, langsung klik aja di sini warna ini. Nah, kita pilih sesuai keinginan kita warnanya. Nah, ini ya, terserah mau warna gimana, bisa ini mau putih atau mau kuning atau langsung saja. Misalkan saya pilih warna oranye. Selanjutnya klik OK. Kalau misalkan untuk memperbesarnya sama kayak tadi, klik sentral T secara bersamaan. Nah, kita perbesar ukurannya sesuai keinginan kita. Misalkan mau kita taruh tengah bisa, kita klik terus kita geser-geser ini ya. Mau ditaruh di tengah bisa, mau ditaruh di pinggir juga bisa, tergantung selera ya. Nah, kita klik sentral T. Nah, misalkan kita mau ngasih tulisan, ada garis pinggirnya di tulisan sini, misalkan ada tulisan garis tepinya lah tulisannya ini. Caranya di sini kita klik yang ini ya, ada FX kayak ini. Setelah itu klik stroke ya. Nah, di sini klik stroke. Nah, ini kan sudah berubah, ada yang merah ya. Kalau misalkan kita mau mengganti warnanya bisa. Nah, ganti putih, misalkan kita pilih aja warna putih. Nah, jadi putih ya. Nah, untuk memperbesar warna garis tepi ini bisa dengan ini. Ukurannya ini ya, kita geser-geser aja. Nah, besar kan? Nah, kita sesuaikan sesuai keinginan kita ya. Nah, kalau dirasa kayak gini sudah indah dan enak dipandang, ya udah kita oke saja. Nah, mana bagus ya. Nah, selanjutnya kita nulis lagi untuk yang di bawahnya sini ya. Ini akan saya kasih tulisan info seputar pendidikan kayak itu. Sama caranya, klik simbol T ini. Setelah itu klik di lembar kerja. Kita tuliskan info seputar pendidikan gitu. Nah, ini hurufnya biar beda sama kayak tadi. Kita pilih huruf di sini. Misalkan saya pilih huruf Latin. Nah, kayak gini. Warnanya juga bisa dibedakan, misalkan ambil warna, misalkan pilih warna biru ya. Nah, kita pilih warna biru. Setelah itu ini ya untuk perbesar. Kalau untuk memperbesarnya kita klik sentral T. Nah, kita perbesar sesuai keinginan kita ini. Kita geser. Nah, cocok di sini. Nah, kalau sudah pas dan dirasa sudah cocok, kita klik enter. Nah, di sini kan kalau tulisannya agak tidak jelas gitu ya, info seputar pendidikan warnanya. Nah, kita kasih garis tepi warna putih atau warna yang lainnya, sama kayak tadi caranya ya. Perhatikan di sini, klik FX di sini. Setelah itu klik FX, klik stroke. Nah, di sini kita pilih warna ini, warna kuning misalkan. Atau warna putih aja lah ya, warna putih. Kalau sudah serasi kita oke. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan di sini mau kita kasih gambar lagi, sama caranya. Kita klik file, open, kita pilih gambar. Misalkan mau dikasih ini ya, kurikulum 2013 atau IG aja lah.
ya, logo iki, klik open. Nah ini sudah PNG ini bentuknya, jadi enak kalau ada PNG. Kita perkecil, caranya sama ya, kita klik di sini di gambar IG ini, tahan, setelah itu kita geser ke lembar kerja kita lepaskan. Nah secara otomatis akan pindah. Sama caranya kita perkecil atau perbesar itu sentral T. Nah, kita perkecil ya, ini gantung, mau diperbesar boleh, mau diperkecil juga boleh gitu. Kalau misalkan saya mau ambil logonya saja kayak gitu, bisa kita hapus ini tulisannya, ini kita ambil logonya aja ya. Nah, sama klik eraser, setelah itu kita hapus di sini tulisan IG-nya. Nah, kita ambil logonya saja. Yang perlu diingat ketika misalkan menghapus background atau logo itu pastikan di sini ya, layer yang kita hapus itu ini sesuai gambar yang backgroundnya mau kita hapus. Jadi layernya ini warna biru ini terletak di gambar yang backgroundnya mau kita hapus. Nah karena kalau misalkan layernya ini warna biru ini terletak di gambar yang lain, misalkan background yang lain ini, kita nggak bisa menghapus yang mau dihapus ini. Justru yang kehapus itu malah gambar yang lain, yang layernya ini berwarna biru itu kayak gitu. Makanya harus dipastikan bahwasanya layer yang kita hapus itu sesuai, warna biru ini sesuai di gambar yang backgroundnya mau kita hapus kayak gitu. Ini kita perbesar ya. Nah gambar ini juga bisa kita kasih garis tepi, caranya juga sama. Pastikan layernya di gambar ini ya. Setelah itu kita klik FX ini, FX kita klik, maka kita pilih stroke. Nah berubah ya warnanya, kita kasih warna putih misalkan. Kalau dirasa sudah bagus dan sudah cocok ya, sesuai selera kita, misalkan sudah kelihatan menarik dan indah, ya udah kita simpan saja. Caranya file, save as, pastikan formatnya ini JPEG ya. Nah ini kita pilih, kita save. Sudah tersimpan ya, kita cek di folder. Nah ini sudah tersimpan, coba kita buka. Nah jadi kan, nah ini caranya ya. Ya semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.